Jadi bentuk dari hepatitis A secara elektron makroskop ya. Jadi itu mikroskop elektron yang mikroskop yang paling canggih, jauh bisa melihat benda yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat mikroskop cahaya yang ada di lab itu paling besar cuma 1000 kali ya. Kalau mikroskop elektron bisa sampai 40.000 kali ya, bisa jauh lebih kecil dia bisa lihat ya. Nah, bentuknya seperti ini setelah dilihat sama mikroskop elektron ya. Jadi ini familinya Picornaviridae, genusnya Hepatovirus ya. Jadi dia itu virus RNA. Ada namanya virus DNA, ada virus RNA. Kalau hepatitis B itu virus DNA. Kalau hepatitis A, virus RNA. Dia panjangnya ini 7.480 base, 7,48 kb. Jadi kalau kalian masih ingat AGCT, CGTA itu ada kan urutan basa ya, RNA ya. Itu AGCT itu 4 basa, ini 7.400 basa satu virusnya. Nah, itu namanya. Kemudian ukurannya 28 nanometer ya. Kalau 28 nanometer itu dikonversi ke milimeter berapa? 10 pangkat minus milimeter, bukan meter, minus 6 toh? Jadi kalau kita bisa melihat itu milimeter yang sekecil itu bagi 1 juta, bagi 1 juta itu milimeter, baru kamu bisa melihat virus ya. Jadi ini hepatitis A, tidak ada kroniknya, dia hanya akut saja ya. Kemudian masa inkubasinya 3-6 minggu. Jadi masa inkubasi itu mulai dari masuknya kuman ke dalam tubuh kita sampai timbul gejala ya, itu namanya 3-6 minggu. Kemudian dia bisa stabil pada suhu 80 derajat dan pH rendah. Jadi harus mendidih. Kalau kita masak air harus mendidih, karena mendidih itu 100 derajat. Kalau belum mendidih bisa saja dia masih 70 derajat, hepatitis A belum mati. Jadi kalau hepatitis A masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan lolos, menyebabkan penyakit kuning gitu ya. Jadi dia bisa transit lewat lambung karena dia tahan pada pH yang rendah. Oke. Apa saja parameter laboratorium yang kita bisa periksa untuk pasien penderita hepatitis A? Jadi apa saja sih parameter laboratorium yang kita bisa periksa untuk pasien penderita hepatitis A? Kita bisa lihat dari grafik ini ya. Kita lihat di sini, ini adalah minggu ya. Jadi misalnya anggaplah di sini orang kena gejala 0 toh, anggaplah tanggal 1 April ya. 1 April, 2 minggu setelah terinfeksi ini, dia baru meningkat virusnya di ini darah, viremia ya. Jadi ini grafiknya 2 minggu setelahnya itu begini. Jadi ini di feses justru lebih tinggi daripada di darah. Jadi kita tidak perlu periksa darah untuk tahu
dia hepatitis A atau tidak. Cukup periksa feses saja. Seperti itu grafiknya. Jadi kalau ada misalnya orang baru 1 hari kena hepatitis, di sini kamu nggak bisa deteksi apa-apa. Kamu nggak bisa deteksi apa-apa di sini, karena dia masih nol di sini. 2 hari, 3 hari belum ada. Tunggu dulu 2 minggu sampai 3 minggu, baru kamu bisa deteksi. Begitu maksudnya. Kemudian SGOT, SGPT. Misalnya minggu kedua, kamu periksa SGOT. Kenapa ini orangnya hepatitis tapi SGOT-nya normal nih? Sini dilihat. Ternyata setelah minggu keempat dia baru meninggi. Itu maksudnya. Kemudian bisa juga kita periksa IgM-nya, ya, antibody IgM. Nah, dia meninggi itu pas minggu ke-6. Jadi kalau kamu nanti punya penelitian tentang hepatitis A, jadi saya mau pastikan dia benar-benar hepatitis A atau bukan. Kapannya saya harus periksa dia untuk pastinya. Jadi jangan periksa di sini, periksa di minggu ketiga ini, di fesesnya, atau periksa di minggu keempat ke atas untuk SGOT SGPT-nya, atau periksa di minggu ke-7 untuk IgM-nya, atau kamu bisa periksa IgG kapan saja, karena itu mulai dari minggu ke-5 maksudnya, ke-4 kamu bisa periksa, karena dia akan naik terus. Jadi ini IgG ini untuk tahu apakah dulu tahun lalu misalnya saya pernah menderita hepatitis A tidak ya dulu. Kamu bisa tahu dari sini. Kalau IgG anti HLV positif, berarti dia ini pernah hepatitis A sebelumnya karena IgG-nya positif. Ya, gitu ya. Ini saya jelaskan. Jadi sebaiknya ini gunanya kita selalu disuruh cuci tangan, ya, dan harus pakai sabun, ya, karena kita tidak tahu bahwa teman kita terinfeksi virus hepatitis A atau tidak, gitu ya. Ini dikhususkan di sini setelah BAB, ya, karena setelah BAB itu ya itulah viremia, virus yang paling konsentrasi virus yang paling tinggi ada setelah di BAB, ya. Jadi kalau misalnya kamu ada temanmu yang sudah BAB tidak pakai sabun, tapi bisa saja itu mereka tidak tahu bilang sekarang lagi kena hepatitis A, karena tidak selalu kan itu hepatitis A kelihatan gitu, ya. Ada virus hepatitis A tidak selalu kuning, ya. Jadi setelah itu kalau kita pakai sabun maka virusnya akan mati. Ini vaksin hepatitis A bukan vaksin yang rutin, ya, dilakukan. Kecuali kita pergi ke luar negeri yang kayak India, di mana di situ kebersihannya orang kurang terjaga, maka itu sebaiknya kita vaksin sebelum pergi ke sana, ya. Kalau di Indonesia saya rasa jauh lebih bagus dari India, di mana kita itu sudah terbiasa dengan kalau air harus dimasak, kalau mau bikin makanan harus cuci tangan, itu sudah terbiasa, ya. Kalau di India tidak, ya. Seperti itu. Jadi vaksin hepatitis A bukan rutin, ya, boleh mau pilihan, ya.